Di sini saya Muhammad Febrian. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dengan bentuk keuangan bagi manajemen, berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen atau perusahaan. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap diskretionary, biaya variabel diskretionary, dan biaya semi variabel? Dan jelaskan masing-masing dan berikan contoh. Biaya tetap diskretionary adalah pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Contoh kampanye iklan dan pelatihan karyawan. Biaya variabel diskretionary adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Contoh, komisi penjualan. Biaya semi variabel adalah suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Contoh, biaya listrik dan biaya reparasi. Reparasi. 3. Apa yang dimaksud dengan harga pokok produk dan mengapa perusahaan perlu menghitung harga pokok produk tersebut? Harga pokok produk adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Perusahaan harus menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk melakukan pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan pengontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. 4. Apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, activity based costing, dan apa perbedaan mendasar dari ketiganya? Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. ABC adalah metode akuntansi yang dapat kita gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC menentukan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Pada dasarnya, metode penentuan harga pokok produk costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk secara cermat. Lagi kepentingan manajemen dengan digunakan untuk menghasilkan produk. Jika full costing dan variable costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi, activity based costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk ke konsumen. 5. Manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana cara tahap-tahap penerapannya. Manfaat metode ABC dapat digunakan untuk 1. Membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. 2. Penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Penerapannya: 1. Perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi. Pertama, perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Kondisi inilah yang nantinya akan menimbulkan masalah dalam melakukan pembebanan biaya ke masing-masing produk. 2. Tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan yang lain tinggi, maka perusahaan akan menitik beratkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula informasi tentang penentuan harga pokok produk yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, biaya pengukuran rendah. Syarat yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem ABC harus lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jelaskan. BEP merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian yang sama saja. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Tujuan mencari titik impas untuk menekan biaya produksi dan membuatnya serendah mungkin.
tanpa mengesampingkan kualitas dan kualitas produk untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. BOP unit, biaya tetap, harga per unit dikurang biaya per unit. BOP rupiah, biaya tetap, kontribusi margin per unit dikurang margin per unit. 7. Jelaskan korelasi antara kelangsungan hidup dan laba maksimum terhadap penetapan harga jual. Hubungan keberlangsungan hidup dengan penetapan harga jual adalah perusahaan menetapkan harga jual tidak selalu mencari laba saja, akan tetapi perusahaan bisa saja menetapkan harga jual hanya untuk bertahan di dalam pasar, sehingga perusahaan tetap hidup dengan cara menetapkan harga hanya cukup menutupi biaya variabel dan tetap. Hubungan laba maksimum dengan penetapan harga adalah perusahaan akan menetapkan harga jual laba sebesar-besarnya dengan tujuan memperkaya perusahaan. 8. Sebutkan dan jelaskan dua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Faktor internal, tujuan pemasaran perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan pemasaran seperti memaksimalkan laba, meraih target pasar yang besar, menjaga kualitas produk, dan lain-lain. Hal-hal ini akan terus menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penetapan harga. Biaya. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam melakukan penetapan harga. Harga dapat ditentukan berdasarkan biaya produksi, pemasaran, dan biaya lainnya yang setelah dijumlah dapat menutup biaya langsung, overhead, dan laba rugi. Faktor eksternal. Sifat pasar dan permintaan. Perusahaan harus mengetahui produk seperti apa yang dapat diterima oleh pasar dan manfaat yang diberikan oleh produk, serta perilaku konsumen secara umum agar produk yang ditawarkan dapat menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan. Persaingan penetapan harga dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing bisnis. Dalam ini terdapat beberapa yang dapat pengusaha lakukan, seperti 1. Melakukan sistem penjualan di bawah harga normal dari pesaing bisnis. 2. Menetapkan harga yang sama agar persaingan tidak terlalu besar. 3. Memberi harga yang lebih tinggi dari pesaing bisnis dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang jauh lebih baik atau tinggi dari pesaing bisnis. 9. Bagaimanakah strategi penetapan harga untuk produk baru? Harga pengapung adalah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Atau dengan kata lain, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Harga kualitas tinggi. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar. Permintaan umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. 10. Bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen? Anggaran berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terutama ditinjau dari sisi keuangan. Sehingga anggaran dapat menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk membuat pelaksanaan kegiatan organisasi yang efektif dalam jangka pendek. Di samping itu, dengan adanya sebuah sistem anggaran yang baik, hal ini akan berguna untuk membuat pimpinan organisasi dalam mengambil langkah-langkah yang strategi yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. 11. Apa saja metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer? Metode harga pasar, harga pokok, negosiasi, koordinasi. 12. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang dirinci dan teliti mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Anggaran produksi adalah suatu anggaran yang dibuat
untuk satu periode anggaran, di mana anggaran ini memuat rencana-rencana unit oleh perusahaan. 3. Anggaran biaya bahan baku merupakan anggaran yang sangat diperlukan dalam berjalannya proses produksi. Tujuan anggaran bahan baku ini adalah untuk memberikan taksiran pada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku. 4. Anggaran tenaga kerja langsung digunakan untuk dapat menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran. 5. Anggaran overhead pabrik. Anggaran ini digunakan untuk membuat estimasi penghitungan biaya overhead pabrik dalam periode waktu tertentu. 6. Anggaran persediaan. Anggaran ini memuat tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. 7. Anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan serta umum. 8. Anggaran program merupakan anggaran suatu aktivitas perusahaan yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan program utama perusahaan yang berupa jenis produk. 9. Anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran atau suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut. 10. Anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini berkaitan dengan rencana perubahan aktiva tetap suatu perusahaan dalam periode waktu anggaran. 11. Anggaran kas berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam periode waktu tertentu. 12. Anggaran laba rugi ini mengandung taksiran rugi atau laba perusahaan selama jangka waktu anggaran. 13. Anggaran neraca berisi tentang rencana posisi keuangan atau aktiva, utang dan modal suatu perusahaan di awal dan di akhir periode. 14. Anggaran perubahan posisi keuangan berisi tentang rencana perubahan utang, aktiva dan modal perusahaan selama periode anggaran. 13. Sebutkan dan jelaskan apa saja keunggulan balance scorecard atau BSC. 1. Perencanaan strategis yang lebih baik. Balance scorecard menyediakan framework yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab dan akibat dengan objektif strategis yang berbeda. Itu artinya hasil kinerja dan pemicu untuk kinerja masa depan dapat diidentifikasikan untuk membentuk gambaran komplit strategi tersebut. 2. Peningkatan strategi komunikasi dan eksekusi. Mempunyai peta atau gambaran mengenai strategi memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan strateginya secara eksternal dan internal dengan mudah. Hal ini berhubungan dengan memfasilitasi pengertian strategi, membantu karyawan dan stakeholder eksternal untuk ikut terlibat dalam penyampaian dan pengulasan strategi. Sulit bagi orang untuk mengeksekusi strategi yang mereka sendiri tidak paham sebenarnya. Jadi gambar tersebut membantu untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak yang terlibat. 3. Informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan dengan BSC membantu organisasi untuk mendesain indikator kinerja utama yang mengukur hal penting bagi perusahaan. Riset dari Bernard Merman menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan balance scorecard cenderung memberi hasil yang lebih tinggi pada kualitas informasi manajemen dan pembuatan keputusan yang lebih baik. 4. Laporan kinerja yang meningkat. Balance scorecard bisa digunakan untuk panduan desain laporan dan papan pedoman kinerja. Ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada hal yang tertunda dalam masalah strategi dan membantu perusahaan untuk memantau eksekusi dari rencana mereka. Itu saja dari saya, Muhammad Febrian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.